integral lipat 2 dan turunan parsial di kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan turunan parsial ekonomi. Fungsi permintaan dan penawaran, turunan parsial digunakan untuk menghitung sensitivitas permintaan atau penawaran terhadap harga atau faktor lain seperti pendapatan. Lalu optimasi keuntungannya itu menentukan titik maksimum atau minimum dari fungsi keuntungan yang tergantung pada biaya dan produksi. Selanjutnya, turunan parsial fisika. Persamaan panas, yaitu turunan parsial, digunakan untuk memodelkan distribusi suhu di suatu benda seiring waktu. Lalu, persamaan gelombangnya itu untuk memahami fenomena seperti suara, cahaya, atau air. Turunan parsial terhadap bidang teknik desain sistem kontrol dalam teknik sipil atau material, untuk dinamika sistem dalam teknik elektro atau mekanik. Yang kedua, prediksi deformasi material dalam teknik sipil atau material, ini untuk mempelajari stres dan tegangan pada struktur. Aplikasi turunan dalam ekonomi. Yang pertama, optimasi keuntungan maksimum dan minimum. Salah satu tujuan utama produsen adalah memaksimumkan keuntungan. Fungsi keuntungan itu, keuntungan dirumuskan sebagai PQ sama dengan RQ dikurang CQ. PQ ini adalah untuk mencari keuntungannya sama dengan RQ. RQ ini adalah pendapatan, CQ itu adalah biaya produksi, sedangkan Q itu adalah jumlah dari produksi tersebut. Yang B itu aplikasi turunan. Nah, pada aplikasi turunan ini untuk mencari keuntungan maksimum atau minimum dilakukan untuk turunan pertama, di mana dP sama dibagi dengan dQ sama dengan 0. Nilai Q yang diperoleh disebut titik kritis, yaitu tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan optimal. Selanjutnya, aplikasi turunan dalam fisika. Dalam bidang fisika dibahas mengenai gerak lurus berubah beraturan, yang berarti bahwa kecepatan benda selama bergerak tidaklah tetap. Misalnya, benda bergerak menempuh jarak S dalam waktu T. Kecepatan rata-rata dapat ditentukan dengan persamaan kecepatan rata-rata sama dengan perubahan jarak per perubahan waktu, atau sama dengan ds per dt. Jika kecepatan pada saat t dinotasikan dengan vt, maka kecepatan dirumuskan dengan vt sama dengan ds per dt. Jika fungsi kecepatan terhadap waktu vt diturunkan lagi, maka akan diperoleh percepatan at sama dengan dv per dt. Dengan kata lain, percepatan pada waktu t adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan. Percepatan juga diartikan sebagai turunan kedua dari fungsi jarak, yaitu at sama dengan dv per dt sama dengan d per dt buka kurung ds per dt sama dengan d kuadrat per dt kuadrat sama dengan s pangkat n kali t. Aplikasi turunan dalam bidang fisika digunakan untuk menentukan suatu rumus. Aplikasi turunan dalam bidang teknik desain sistem kontrol dalam teknik elektro, mekanik, maupun sipil. Dinamika sistem sering dinyatakan sebagai fungsi posisi dan waktu. Yang pertama, model sistem dinamis. Misalkan perpindahan suatu sistem dinyatakan sebagai U sama dengan U dalam kurung X, T, dengan X yaitu posisi, T sama dengan waktu. Yang kedua, peran turunan parsial. Yang pertama, do U per do T, yaitu laju perubahan sistem terhadap waktu kecepatan. Yang kedua, do kuadrat U sama dengan do T kuadrat, yaitu percepatan sistem. Yang ketiga, do U per do X, perubahan terhadap posisi. Selanjutnya kita masuk ke integral lipat 2. Yang pertama dalam bidang fisika. Pertama itu ada perhitungan medan gravitasi atau luas permukaan, di mana integral lipat 2 digunakan untuk menghitung volume benda beraturan atau luas permukaan yang tidak datar. Yang kedua, yaitu ada massa benda dengan distribusi densitas tak seragam, di mana kita memperhitungkan massa benda yang densitasnya bervariasi. Yang kedua dalam bidang teknik.
di mana integral lipat 2 memiliki peran yang sangat krusial dalam dunia teknik engineering. Secara mendasar, jika integral tunggal digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva, integral lipat 2 digunakan untuk menganalisis fenomena pada permukaan atau bidang dua dimensi atau safe-line. Beberapa aplikasi utama integral lipat 2 dalam bidang teknik, yang pertama itu menghitung massa dan pusat massa atau centroid, yang kedua itu momen inersia, dan ketiga itu perhitungan luas dan volume. Aplikasi integral lipat 2 dalam fisika. Yang pertama yaitu luas daerah bidang tidak beraturan. Luas suatu daerah bidang D dapat dihitung dengan integral lipat 2, yaitu L sama dengan integral lipat 2 di atas daerah D dari dA. Integral ini menjumlahkan elemen-elemen luas kecil untuk memperoleh luas total daerah. Contoh aplikasinya yaitu luas penampang benda, luas bidang gaya, dan luas permukaan dasar fluida. Yang kedua yaitu massa lempeng tipis dengan densitas tidak seragam. Untuk sebuah lempeng tipis, massa dihitung dengan integral lipat 2 karena ketebalannya diabaikan, yaitu dengan rumus M sama dengan integral lipat 2 di atas daerah D dari daerah fungsi densitas ρ x, y dA dengan ρ x, y sama dengan densitas permukaan. Contoh aplikasinya yaitu pada plat logam dengan ketebalan tipis, lembaran plastik atau kertas, dan distribusi massa pada membran. Baik, yang selanjutnya yaitu aplikasi integral lipat 2 dalam teknik. Yang pertama itu menghitung massa dan juga pusat massa. Dalam teknik mesin dan juga teknik sipil itu sangatlah penting untuk mengetahui titik berat suatu komponen agar struktur tetap stabil. Jika kita memiliki plat tipis atau yang biasa disebut lamina dengan kerapatan yang bervariasi, kita menggunakan integral lipat 2. Rumusnya yaitu massa total sama dengan integral lipat 2 di atas wilayah R dari fungsi kerapatan ρ x, y terhadap dA. Pusat massa atau X bar dan juga Y bar itu untuk menentukan titik keseimbangan benda tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembapan suatu benda terhadap rotasi. Insinyur struktur menggunakan ini untuk menghitung kekuatan balok atau beam terhadap lenturan. Rumusnya yaitu I sub X sama dengan integral lipat 2 di atas wilayah R dari Y kuadrat dikali fungsi kerapatan ρ x, y terhadap dA. Lalu yang selanjutnya pada perhitungan luas dan volume. Nah, aplikasi integral lipat 2 ini dalam teknik yang paling dasar namun vital adalah menghitung volume benda tegar dengan batas-batas yang kompleks, seperti desain badan mobil ataupun komponen mesin yang tidak beraturan. Nah, volume jika Z sama dengan Fxy adalah tinggi permukaan di atas wilayah R, maka rumusnya di sini menggunakan V sama dengan integral lipat 2 di atas wilayah R dari fungsi f x, y terhadap dA. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulannya di sini. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu turunan parsial dan integral lipat 2 merupakan konsep penting dalam kalkulus multivariabel yang memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan, terutama pada bidang ekonomi, fisika, dan juga teknik. Nah, pada turunan parsial itu digunakan untuk menganalisis perubahan suatu fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel. Aplikasinya yang pertama pada bidang ekonomi itu untuk optimasi keuntungan dan analisis permintaan penawaran. Lalu pada bidang fisika untuk menentukan kecepatan dan percepatan serta persamaan panas atau gelombang. Lalu pada bidang teknik, sistem kontrol dan analisis deformasi material. Lalu untuk integral lipat 2 digunakan untuk menghitung luas, massa ataupun volume pada daerah 2 dimensi. Lalu aplikasinya pada bidang fisika, di situ untuk massa benda dan juga luas permukaan tidak beraturan. Sedangkan pada bidang teknik, untuk pusat massa, momen inersia, dan volume benda teknik. Baik, sekian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata.